Baik, selamat malam, Bapak dosen beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, materi, CPMK 2. Baik, sebelum, memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya memulai dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu, kami dari kelompok 2, saya sendiri Niputu Rina Widyastuti, absen 24, lalu kedua teman saya yaitu Niwayan Maira Gita Andini, absen 28, dan, yang terakhir yaitu Nikadek Dewi Nilawati, absen 30. Baik, untuk yang pertama yaitu permintaan pasar dan konsep dalam pemasaran produk. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi aspek pemasaran dalam studi kelayakan. Oke, selanjutnya yaitu segmentasi target posisi di pasar. Adapun segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Lalu ada 4 kriteria dalam menentukan segmen pasar. Yang pertama yaitu dapat diukur, yang artinya, eee, maksudnya besar pasar dan daya beli di segmen ini dapat diukur. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat terjangkau, yang memiliki arti sejauh mana segmen ini dapat secara efektif dicapai dan dilayani oleh produsen. Yang ketiga yaitu besar segmen. Maksudnya, berapa besar segmen yang harus dijangkau agar penjualan produk dapat menguntungkan secara signifikan. Lalu yang terakhir adalah dapat dilaksanakan. Maksudnya, sejauh mana program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar dengan efektif. Nah, yang terpenting dalam kriteria ini adalah yang pastinya yaitu yang D, di mana dapat dilaksanakan. Jika suatu bisnis itu telah dilaksanakan, maka, kita akan dapat, melalui proses-proses tersebut kita dapat, sedikit lebih dekat, dengan target yang ingin kita capai. Baik, selanjutnya yaitu, menetapkan pasar sasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi materi selanjutnya itu menetapkan pasar sasaran. Itu merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Jadi setelah kita mengetahui segmen pasar yang yang akan dimasuki oleh perusahaan, selanjutnya kita akan menetapkan pasar sasaran yang menjadi sasaran di mana suatu produk akan dipasarkan. Ada 3 analisis yang dapat dilakukan untuk menelaah, segmen pasar sasaran. Itu yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen, yang kedua ada kemenarikan struktural segmen, dan yang terakhir ada sasaran dan sumber daya segmen. Yang pertama, ukuran dan, pertumbuhan segmen, itu perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan penjualan, dan margin laba yang diharapkan untuk berbagai segmen, lalu memilih segmen yang paling diharapkan, agar sesuai dengan harapan, perusahaan dalam menetapkan laba. Lalu yang kedua ada kemenarikan struktural segmen, yaitu suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi belum tentu menarik dari sisi profitabilitasnya. Jadi perusahaan tetap harus mempelajari faktor-faktor struktural yang utama yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir, sasaran dan sumber daya perusahaan. Yang yang di mana perusahaan harus mempertimbangkan sasaran dan sumber dayanya yang berkaitan dengan segmen pasar. Next. Lalu materi selanjutnya ada menentukan posisi pasar, yaitu untuk menentukan posisi pasar ada tiga langkah yang harus dilalui. Yang pertama, ada mengidentifikasikan keunggulan kompetitif, di mana perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih. Maka ia akan memperoleh keunggulan komparatif. Misalnya, apabila perusahaan menawarkan suatu produk yang bermutu, ia juga harus menyerahkan produk yang bermutu pula. Yang kedua, ada memilih keunggulan kompetitif.
Perusahaan harus menetapkan berapa banyak perbedaan dan perbedaan mana yang akan dipromosikan. Perusahaan sebaiknya menentukan posisinya dengan lebih dari satu pembeda, tetapi jangan pula terlalu banyak. Dan yang terakhir, ada mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Jika perusahaan memutuskan untuk membangun posisi atas dasar mutu dan layanan yang lebih baik, maka ia harus mewujudkan posisi itu terlebih dahulu. Next. Selanjutnya, ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Sikap memainkan peranan penting dalam membentuk suatu perilaku. Sikap digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran. Sikap menempatkan seseorang ke dalam satu pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu. Jadi, dengan mempelajari sikap, seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang dia lakukan. Lalu yang kedua ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen terbagi ke dalam dua golongan, yaitu perilaku yang tampak. Yang pertama ada perilaku yang tampak. Variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Lalu yang kedua ada perilaku yang tidak tampak. Variabel-variabelnya antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Next. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dengan harapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, dan nilai-nilai perusahaan. Kepuasan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepuasan fungsional dan yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada kepuasan psikologis yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari produk. Next. Menurut Stanton, tahun 1995, pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Selanjutnya untuk analisis persaingan akan dijelaskan oleh Dewi. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu analisis persaingan. Mengidentifikasi pesaing, menentukan saran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, memilih pesaing. Perusahaan dapat mendefinisikan para pesaingnya sebagai suatu perusahaan lain yang mempunyai salah satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Yang kedua, perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Yang ketiga, perusahaan lain yang membuat produk dan memasok yang sama. Dan perusahaan yang bersaing merebut uang dari konsumen yang sama. Selanjutnya itu bauran pemasaran produk barang. Yang pertama itu kebijakan produk. Produk berupa barang dapat dibedakan atau diklasifikasikan menurut macamnya. Misalnya dibedakan menjadi barang konsumsi, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi, dan barang industri, yaitu barang yang dibeli untuk diolah kembali. Lalu kedua ada kebijakan harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap semua pembeli. Yang ketiga yaitu kebijakan distribusi. Dalam hal kebijakan distribusi, desain saluran perlu ditetapkan. Mendesain sistem seluruh saluran memerlukan analisis kebutuhan layanan konsumen, penetapan sasaran, dan kendala-kendala saluran. Pengidentifikasian alternatif saluran yang utama serta mengevaluasinya. Hal yang keempat yaitu kebijakan promosi. Untuk mengkomunikasikan produk, perlu disusun suatu strategi yang sering disebut dengan strategi bauran promosi atau promotion mix. Selanjutnya itu bauran pemasaran produk jasa. Yang pertama yaitu elemen orang atau people, yaitu semua partisipan yang memainkan sebagian penyajian jasa.
yaitu peran selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu real jasa. Oleh karenanya dapat mempengaruhi persepsi kembali. Yang dimaksud partisipan ialah staf perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa tersebut. Lalu yang kedua ada bukti fisik. Maksudnya adalah suatu lingkungan di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Dan setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. Dan yang ketiga, proses jasa itu sendiri. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Sekian, dan saya sebagai moderator akan menutup dengan para Mas Santi. Santi.